Bab 172. Di saat bersamaan, Ricky buru-buru mengambil tangan Nuri. Menggenggamnya erat sembari mengunci tatapannya pada sepasang manik istrinya itu. Keduanya saling beradu pandang untuk beberapa detik. Menikmati keindahan paras masing-masing yang sudah halal dan dimiliki. Menit berlalu, debaran jantung Ricky kian berpacu, matanya kini tertuju pada bibir ranum milik Nuri yang dipoles lipstik berwarna pink muda. Lapun mulai memajukan badannya perlahan. Sementara Nuri yang sadar dengan tindak tanduk suaminya itu, buru-buru memejamkan mata. Jantungnya kian bertalu-talu karena tahu arah dan tujuannya kemana. 33. Kap. Satu kecupan singkat mendarat di bibir Nuri. Membuat debaran jantungnya itu kian bergemuruh. Hanya itu. Nuri pun membuka mata dengan kening berkerut. Heran karena achievement pertama suaminya itu begitu singkat. "Maaf, aku belum berpengalaman," kata Ricky sambil tersenyum lebar. Nuri mengulum senyum. Ia paham, pria yang menikahinya itu memang masih menyandang status bujangan meski usianya sudah matang. Belum berpengalaman dan belum mahir dalam hal percintaan. "Mau aku ajarkan?" tawar Nuri memberanikan diri. Sontak saja hal itu membuat mata Ricky membelalak lebar. "Mau sekali," jawabnya bersemangat. "Sekarang ikuti aku, ya." Rebahkan badan, lalu tutup mata, kata Nuri sambil mempraktekkan apa yang dikatakannya. Merebahkan badannya di atas pembaringan. Ricky menurut. Mengikuti apa yang dilakukan Nuri. "Terus?" tanyanya penasaran. "Ambil selimut, tidur deh." Kelakar Nuri diakhiri gelak tawa kecil. Khawatir mengganggu penghuni rumah yang sudah tidur. Ricky yang semula begitu serius mendengarkan penjelasan Nuri, mendelik manja saat sadar dirinya sedang dikerjai. "Kamu, ya. Ya ampun, nakal. Mau menipuku, hem?" tutur Ricky sembari menggelitik perut Nuri yang sudah terlentang. "Mas, geli tahu. Hentikan gak? Aku teriak nih." Timpal Nuri yang terus berusaha menghindari gelitikan suaminya itu. "Teriak saja yang keras. Paling-paling orang ngangka saking serunya malam pertama kita, sampai-sampai kamu teriak-teriak." Balas Ricky tanpa menghentikan aksinya. Nakal ya. Salah sendiri gak ada inisiatif. Masa ia harus diajarin? Emang anak TK? Timpal Nuri meledek. "Oh, gitu ya. Kamu meragukan kemampuan malam pertamaku ternyata. Baiklah, mari kita buktikan." Balas Ricky sambil merentangkan kedua tangan Nuri lalu menahannya dengan kedua tangannya sendiri. Mata Nuri melebar. Tangannya hendak meronta tapi tenaga Ricky tentu lebih kuat. Hingga ia hanya pasrah saat tubuh Ricky yang sedang ada di atasnya semakin maju. "Mas," desis Nuri pelan. Jantungnya kian memburu kala melihat tatapan Ricky padanya begitu lekat. Meneliti setiap jengkal paras yang hanya berjarak beberapa inci di hadapannya. Hingga embusan hangat napas satu sama lain terasa menyapu kulit. Mata Nuri kembali terpejam saat untuk kedua kalinya, bibir suaminya itu mendarat di bibirnya. Tapi kali ini, bukan kecupan singkat seperti tadi. Tapi ciuman panas di mana Ricky mulai bermain-main di sana. Sesekali menggigit kecil B. Bir istrinya lalu berpindah menggigit L. Dah. Tak ketinggalan, Ricky menyusuri semua bagian di wajah sang istri. Mulai dari kedua mata, kening, hidung, juga kedua pipinya yang merah merona. Dan untuk kesekian kalinya, kecupan Ricky kembali tertuju pada bibir Nuri yang setengah terbuka. Bermain lebih lama di sana.
34. Bagaimana? Aku juga bisa kan? Bisik Ricky ketika tautan bibir keduanya perlahan terlepas. Nuri hanya menahan senyum malu-malu. Ia masih belum bisa berkutik karena kedua tangannya masih dikunci Ricky. Sesekali ia menggigit pelan bibirnya sendiri yang masih meninggalkan jejak basah bekas ciuman sang suami. Boleh aku memintanya sekarang? Ricky kembali berbisik. Sengaja ia menyapu sejenak daun telinga istrinya itu dengan bibirnya. Membuat bulu kuduk Nuri berdiri seketika. Aliran darahnya terasa berhenti dan debaran jantungnya seperti berlari. Kalau kamu diam, itu artinya iya, lanjut Ricky menyimpulkan sendiri. Namun memang benar, Nuri benar-benar pasrah saat Ricky mulai membukakan piyama Nuri yang paling atas. Lah sadar itu adalah kewajibannya mulai sekarang. Melayani sang suami lahir dan batin. 1, 2, Kang. Piyama Nuri mulai terbuka. Saat hendak membuka Kang ketiga, tiba-tiba saja pintu kamar itu diketuk. Bu, Ibu. Pintu kembali diketuk diikuti suara Naufal. Sontak saja hal itu membuat aksi Ricky terhenti. Mas. Naufal. Kata Nuri sembari buru-buru mengang. Engkan kembali bajunya. Ia juga lekas mendorong tubuh Ricky yang masih di atasnya. Berguling, menghindar dari kungkungan tubuh sang suami. Ricky menjatuhkan badannya di atas tempat tidur sembari mendengkus kasar. Alamat gagal ini mah. Sabar-sabar. Gumamnya seraya mengusap dadanya sendiri. Berusaha meredam H4 serat yang semula begitu bergejolak panas. Sementara Nuri sendiri buru-buru melangkah untuk membuka pintu setelah merapikan rambut dan penampilannya yang sedikit acak-acakan. Lapun lalu tersenyum manis saat mendapati Naufal sedang berdiri di depan kamarnya. Naufal, kenapa, sayang? Kok bangun lagi? Kan tadi sudah bobo. Tanya Nuri seraya berjongkok. Mensejajarkan wajahnya dengan sang putra. Oval tiba-tiba kebangun, Bu. Tahu-tahu ibu gak ada di kamar Oval. Jadi Oval cari-cari ibu. Oval kan pengen tidur ditemenin ibu, kata Naufal sambil mengucek-ngucek matanya. Nuri menoleh pada Ricky. Aku tidurkan Naufal dulu ya, izinnya. Ajak tidur di sini saja. Kita tidur bertiga, jawab Ricky. Tapi, Mas. Nuri merasa tak enak karena itu adalah malam pertama mereka. Gak apa-apa. Kasian Naufal. Apalagi besok dia mau ditinggalkan, balas Ricky sambil tersenyum. Nampak sekali ketulusan tanpa keterpaksaan. Baiklah. Nuri mengangguk pelan. Ia pun kembali beralih menatap Naufal. Ayo, tidur bareng ibu sama ayah, lanjutnya dengan tangan terulur. Menuntun tangan Naufal memasuki kamar. Ayah. Ulang Naufal nampak kebingungan. Iya. Mulai sekarang kan, ayah Ricky ayahnya Naufal. Jadi panggil ayah ya. Balas Nuri lembut. Naufal tak menyahut. Ia memang masih terlalu kecil untuk memahami hal seperti itu. 35. Sini, tidur bareng ibu sama ayah ya. Kata Ricky sambil menggeser badannya ke pinggir hingga menyisakan tempat tidur yang lumayan luas meski tetap tak terasa leluasa jika digunakan bertiga. Naufal sempat menengadah. Menatap mata Nuri sebelum menaiki tempat tidur. Mungkin ia masih bertanya-tanya dan belum terbiasa dengan situasi seperti itu. Gak apa-apa, sayang. Ayo naik, kata Nuri lembut. Naufal menurut. Ia naik ke atas pembaringan lalu berbaring di sana. Di tengah-tengah antara Nuri dan Ricky yang sama-sama menyamping menghadap dirinya. Kepala Naufal menoleh pada Nuri, lalu beralih pada Ricky.
Ia seperti belum terbiasa karena sejak dulu, ia belum pernah tidur bertiga bersama kedua orang tuanya. Usianya memang masih sangat kecil saat ibu dan bapaknya berpisah. Hingga belum sempat meninggalkan kenangan indah tidur bersama seperti sekarang ini. Naufal bobo lagi, iya. Jangan takut, di sini ada ibu. Kata Nuri sambil membelai lembut pucuk kepala sang putra. Ada ayah juga, sambar Ricky lalu mengecup kepala putra sambungnya itu. Penuturan itu membuat mata Nuri langsung memanas karena haru. Ia sungguh bahagia karena lelaki yang menikahinya siang tadi, bukan hanya mencintainya secara ugal-ugalan tapi juga menyayangi anaknya dengan tulus. Meski belum terbiasa dan masih merasa asing dengan keberadaan Ricky, tapi Naufal tak lagi menghindar seperti waktu pertama kali bertemu. Dia sepertinya mulai nyaman dan mulai menerima kehadiran orang baru di tengah-tengah dirinya dan sang ibu. Naufal sempat mengucek matanya lalu menguap. Sesaat kemudian, matanya kembali terpejam dengan raut wajahnya yang nampak tenang. Bagaimana tidak, sepasang tangan ibu dan ayah barunya sama-sama memeluk tubuh mungilnya. Tak perlu menunggu waktu lama. Naufal kembali terlelap. Irama napasnya mulai teratur. Sementara Nuri dan Ricky masih sama-sama terjaga. Tangan Ricky yang semula memeluk tubuh Naufal, sedikit menggeser dan merapatkan tangannya dengan Nuri. Nuri langsung menoleh. Maaf, katanya hanya dengan gerakan mulut. Gak apa-apa. Masih banyak waktu luang, jawab Ricky. Sekarang tidurlah, pasti capek banget seharian tadi, lanjutnya perhatian. Nuri mengangguk samar. Mas juga. Kini giliran Ricky yang mengangguk sambil tersenyum. Meski malam pertama mereka sebagai pengantin gagal, tapi ia tak masalah. Karena sejak awal ia paham konsekuensi menikahi wanita yang sudah memiliki anak. Salah satunya waktu berdua yang mungkin sedikit susah didapatkan. Seperti halnya malam ini, mereka pun memutuskan untuk langsung tidur tanpa meneruskan ritual malam pengantin yang selalu jadi malam bersejarah bagi setiap pasangan suami istri. Keduanya terlelap sampai azan subuh berkumandang. Setelah mendirikan salat subuh, Nuri langsung mempersiapkan barang bawaan untuk kembali ke kota. Matanya sesekali melirik pada Naufal yang masih terlelap sendirian. 36. Melihat sorot mata Nuri dan raut wajahnya, Ricky paham jika istrinya itu mungkin berat untuk kembali berjauhan dengan sang putra meski hanya untuk beberapa hari. Nur, apa gak sebaiknya kita ajak Naufal untuk bulan nadu? Tanya Ricky. Ia sungguh tak keberatan. Karena niat bulan madu itu memang untuk membahagiakan istrinya. Percuma rasanya jika pergi jauh-jauh kalau selama bulan madu Nuri justru malah sedih dan murung. Pikir Ricky. Nuri sempat terdiam sejenak. Ia lalu menggeleng pelan. Enggak kayaknya, Mas. Selama ini, Naufal belum pernah diajak bepergian jauh-jauh. Khawatirnya malah jatuh sakit atau mungkin gak betah. Lagi pula, Mas dengar sendiri kan kata emak. Emak ingin menghabiskan waktu beberapa hari dulu sebelum Naufal diajak tinggal bareng kita di kota, jawab Nuri panjang lebar. Ricky menghela napas pelan. Ya sudah terserah kamu. Aku hanya ingin mengusahakan apapun yang membuatmu bahagia. Makasih, timpal Nuri singkat. Ia kembali melanjutkan mengepak baju-baju miliknya ke dalam koper. Pun beberapa barang hasil seserahan yang dibawa Ricky. Setelah sarapan terlebih dahulu, Ricky dan Nuri pun pamit pada ibunya Nuri dan Naufal. Suasana sedih begitu kental terasa. Titip Naufal ya, Mak. Gak lana kok. Mungkin 4 atau 5 hari dijemput ke sini, kata Nuri pada ibunya. Iya, jangan khawatir. Naufal sudah terbiasa sana Mak. Jangankan cuma beberapa hari,
bulan dan tahun aja baik-baik saja. Sekarang, fokus dulu pada kebahagiaanmu. Nikmati bulan madu kalian. Selama ini, sudah terlalu banyak kamu menderita dan mengalah. Sekarang waktunya bahagia. Jadi rayakanlah, timpal ibunya Nuri dengan mata penuh kaca-kaca. Nak Ricky, titip Nuri ya. Jaga dia, bahagiakan dia, pinta ibunya Nuri. Ia berpindah menatap menantu barunya itu. Ricky mengangguk cepat. Insya Allah, Bu. Nuri sekarang istri saya. Saya bertanggung jawab untuk hidupnya dan kebahagiaannya. Emak percaya Nak Ricky orang baik dan bertanggung jawab, balas ibunya Nuri. Sementara Nuri, sibuk menciumi dan memeluk Naufal. Menuntaskan rasa rindu yang pasti akan menggebu selama mereka kembali berjauhan. Meski sebenarnya sudah terbiasa. Naufal tunggu dulu di sini sama emak, ya. Nanti ibu jemput lagi. Naufal harus janji jangan nakal. Jangan bikin emak repot, pesan Nuri pada putranya. Naufal yang sedang bermain mobil-mobilan itu mengangguk. Lah tetap mengerti meski tak terlalu konsentrasi. Setelah Nuri dan Ricky bersalaman bergantian pada ibunya Nuri dan Naufal, sepasang suami istri itu pun memasuki mobil yang terparkir di halaman rumah. Keduanya melambaikan tangan pada ibunya Nuri dan Naufal yang memperhatikan di dekat pagar bambu. Nur, kamu yakin gak akan ajak Naufal sekarang? Bagaimana kalau bapaknya berbuat sesuatu yang nekat? Tanya Ricky saat mobil mulai melaju pelan. Ia ingin memastikan kembali jawaban Nuri yang mungkin saja berubah pikiran. Mumpung masih berada di sana dan belum jauh melesat. 37. Hari masih lumayan pagi saat mobil Ricky melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah Nuri yang teramat sangat sederhana. Matahari pun belum terlalu terik bersinar. Untuk itulah kenapa Ricky sampai mengajukan kembali pertanyaan itu pada Nuri. Karena masih ada waktu andai istrinya itu berubah pikiran. Sebelum memutuskan, aku pasti sudah pikirkan baik-baik, Mas, jawab Nuri. Untuk sekarang, aku sih yakin kalau bapaknya Naufal gak akan berani macam-macam. Karena dia pasti tahu, andai ia berbuat mekat, dia akan berurusan dengan siapa. Pengacara keluarga Adiputra. Peristiwa kemarin saja kayaknya sudah cukup buat dia malu dan ciut, lanjut Nuri nampak percaya diri. Jadi tetap ke rencana awal. Jemput lagi Naufal setelah pulang bulan madu. Tanya Ricky lagi. Nuri mengangguk mengiyakan. Bibirnya yang ranum dan sedikit tipis melengkungkan senyuman manis yang membuat Ricky selalu terpesona. Baiklah istriku yang cantik. Aku ikuti saja apa katamu. Yang penting, kamu bahagia. Balas Ricky dengan kerlingan matanya yang nakal. Ish. Gombal. Nuri mendelik seraya menahan senyum. Berusaha menahan diri untuk terlihat biasa saja dengan pujian sang suami. Meski sejujurnya, hatinya bahagia bukan main dengan panggilan tersebut. Receh ya gombalannya. Maklum, belum terbiasa, timpal Ricky dengan senyum lebarnya. Enggak receh kok, dolar malah, kelakar Nuri. Bisa aja. Ricky pun tertawa pelan mendengar candaan istrinya. Chemistry sepasang suami istri baru itu memang tidak perlu susah payah dibentuk lagi. Karena keduanya sudah lumayan dekat sejak sama-sama bertugas merawat Pak Damar. Hingga tak terlalu sulit untuk beradaptasi satu sama lain seperti halnya Davin dan Ayu dulu. Sepanjang perjalanan, keduanya terus saja saling berbagi cerita dan tertawa. Merencanakan banyak hal termasuk tentang keturunan. Menurutmu, mending punya anak langsung dan memberikan adik untuk Naufal atau mau fokus pada Naufal dulu saja? Tanya Ricky dengan raut wajah serius. Mas maunya gimana? Nuri malah balik bertanya.
Kalau aku terserah kamu. Umpamanya kamu mau menunda dulu biar bisa fokus mengurus Naufal, aku oke-oke saja. Apalagi kemarin-kemarin kan kamu sama Naufal lumayan terpisah lama, jawab Ricky tak ingin memaksakan kehendaknya. Aku sedih kasihnya aja deh. Gak mau menunda. Andai langsung dikasih syukur alhamdulillah, andai tak langsung dikasih, berarti Allah memberi waktu untuk kita fokus pada Naufal saja, balas Nuri. Aku setuju apapun itu yang menurutmu bagus dan bahagia, timpal Ricky. 38. Mas, kok menurutku mulu? Sesekali menurut kamu dong. Yang bisa membuatmu bahagia gitu maksudnya. Kamu juga kan pasti punya keinginan, protes Nuri karena Ricky terlalu mengandalkan dirinya. Aku memang punya keinginan, yaitu membahagiakanmu. Jadi apapun yang membuatmu bahagia, aku setuju. Akan aku lakukan, jawab Ricky sungguh-sungguh. Masya Allah, aku gak seistimewa itu untuk diperlakukan terlalu berlebihan, kata Nuri dengan haru. Justru karena buatku kamu begitu istimewa, jadi gak ada yang terlalu berlebihan dalam hal mencintai, jawab Ricky membuat Nuri kian merasa haru. Jangan mencintaiku terlalu berlebihan, Mas. Aku takut kamu kecewa. Andai aku berbuat kesalahan, aku takut sakit hatimu luar biasa, balas Nuri dengan mata berkaca-kaca. Kenapa bilang seperti itu? Semua manusia di dunia ini tak ada yang sempurna. Semuanya berpotensi melakukan kesalahan, termasuk aku sekalipun. Tapi, bukankah cinta sejati tak akan mungkin terkikis hanya karena kesalahan? Balas Ricky. Nuri mengangguk pelan diikuti satu tetes air mata yang tumpah di pipinya. Tetaplah cintai aku sebesar ini apapun yang akan terjadi nanti. Jangan pernah lepaskan genggaman tanganku sebesar apapun badai yang menerjang rumah tangga kita nanti. Berjanjilah. Aku janji. Sebelah tangan Ricky meraih tangan Nuri dan menggenggamnya lembut lalu menciumnya. Sementara sebelah lagi masih memegangi setir. Nuri tersenyum merekah. Kepalanya ia sandarkan di bahu sang suami. Karena Ricky memang sengaja melajukan mobilnya dengan kecepatan rendah agar bisa menikmati momen romantis itu. Azan duhur sudah cukup lama berkumandang saat mobil Ricky berhenti tepat di pekarangan rumah Pak Damar. Mereka tak langsung pulang ke rumah baru karena kunci rumah masih berada di rumah majikannya itu. Ayo, sayang, kita turun. Ajak Ricky seraya membuka pintu mobil. Nuri sempat tercengang mendengar panggilan sayang untuknya. Pasalnya, tadi pun suaminya itu masih memanggil dirinya dengan nama. Hei, kok malah bengong? Ayo turun. Istirahat dulu sebentar, setelah itu baru lihat rumah baru kita. Lanjut Ricky sambil menoleh pada Nuri yang masih terdiam di joknya. Ah, iya, ayo. Nuri tersenyum canggung. Ia lalu ikut turun bersama Ricky. Berjalan menuju rumah yang selama 2 minggu ini dia tinggalkan. Masya Allah, selamat datang kembali di rumah ini dengan status pengantin baru. Ayu langsung menyambut kedatangan Nuri dan Ricky dengan antusias. Selamat ya, Mbak. Lanjut Ayu sambil menyalami Nuri dan memeluknya sekilas. Makasih, Mbak Ayu. Timpal Nuri seraya tersenyum manis. Selamat juga untuk Mas Ricky. Ayu lalu beralih menyalami Ricky. Maaf gak bisa hadir langsung, lanjutnya. Gak apa-apa, Mbak. Doa dan dukungan yang begitu besar saja sudah lebih dari cukup, jawab Nuri. 39. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Kakek sepertinya lagi istirahat siang. Mas Davin lagi bekerja. Kalian istirahatlah dulu. Pasti capek kan abis perjalanan lumayan jauh.
Apalagi kalau semalam sampai begadang, kelakar Ayu. Bercanda. Jangan dianggap serius. Sudah, istirahat sana. Aku juga mau ke kamar, lanjut Ayu menahan senyum melihat ekspresi malu-malu sepasang suami istri tersebut. Ia pun langsung melenggang pergi, tak ingin keterusan menggoda Nuri dan Ricky. Ayo, Mas, ke kamar. Kita belum salat loh. Ajak Nuri sambil melangkah hendak menuju kamarnya. Loh kok ke sana? Bukannya ke sini. Ricky menunjuk arah menuju kamarnya. Tapi kamarku di situ. Jawab Nuri menunjuk kamarnya sendiri. Tapi kamarku juga yang itu. Ricky mengatakan hal yang sama. Nuri menghela napas panjang. Ya sudah. Kita masuk ke kamar masing-masing. Katanya dengan wajah sedikit ditekuk. Ricky menahan senyum. Ia tahu, istrinya itu sedang merajuk. Hanya saja ia ingin mencoba menggoda istrinya itu. Wah, apa kata orang kalau suami istri malah terpisah kamar? Timpal Ricky sembari tersenyum lebar. Ya sudah, aku ikut ke kamarmu, ya. Istirahat di sana. Syukur-syukur bisa langsung. Langsung apa? Sambar Nuri dengan mata melotot. Langsung tidur maksudnya. Kan capek nyetir berjam-jam, balas Ricky sembari menahan tawa. Emang kamu mikirnya apa, sayang? Jangan-jangan. Gak mikir apa-apa. Nuri kembali buru-buru menyambar. Ayo, mau ikut masuk apa enggak? Mau aku kunci dari dalam soalnya, lanjutnya seraya melangkah. Ikut. Ricky langsung menyusul. Asik nih kalau dikunci. Gak akan ada yang berani ganggu, lanjutnya sembari mensejajarkan langkah dengan Nuri. Nuri hanya menanggapi dengan tatapan gemas, ia lalu membuka pintu kamar yang lumayan lama ditinggalkannya itu. Ayo masuk, Mas, kata Nuri sambil membuka pintu lebar-lebar. Ricky mengangguk lalu masuk ke dalam kamar itu. Menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan. Nyaman. Tak berbeda jauh dengan kamar yang ditempati dirinya. Hanya saja lebih rapi dan tertata. Selama Nuri tinggal di sana, Ricky memang belum pernah masuk langsung ke kamar Nuri. Lah begitu menjaga adab dan batasan demi menghindari fitnah. Kalaupun ada keperluan dan terpaksa memanggil Nuri yang sedang di kamarnya, Ricky hanya berani sampai di depan pintu kamar. Mau istirahat dulu apa mau langsung salat? Tanya Nuri begitu menutup kembali pintu kamarnya. Salat dulu kayaknya. Takutnya keburu habis waktu zuhurnya, jawab Ricky. Ia memang masih merasa lelah. Tapi melaksanakan salat adalah kewajiban. Toh gak perlu waktu lama. Ya sudah, Mas duluan. Aku mau ganti baju dulu soalnya, jawab Nuri. 40. Ricky mengangguk. Izin masuk ke kamar mandi ya, katanya. Ya ampun, Mas, masuk aja. Kan ini kamar Mas juga mulai sekarang, timpal Nuri geleng-geleng kepala. Iya, lupa. Ricky tertawa kecil lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Membasuh seluruh anggota wudhu hingga menimbulkan kesegaran setelah berjam-jam di perjalanan. Keluar dari kamar mandi, Ricky sudah mendapati sajadah yang digelar Nuri. Lekas ia pun berdiri tegak di sana. Melaksanakan salat 4 rakaat. Bergantian dengan Nuri yang memilih untuk mandi terlebih dahulu karena merasa gerah dan lengket oleh keringat. Mau ke rumah kita sekarang? Kalau mau, aku ambil dulu kuncinya di kamar, tawar Ricky saat Nuri melipat mukena. Nanti saja setelah asar. Sambil nungguin bos besar bangun, jawab Nuri. Kalau mau tidur, tidur dulu aja. Aku mau masak dulu ke dapur.
Biar pas Mas bangun nanti, sudah matang, lanjut Nuri. Gak usah, sayang. Beneran. Kan kamu juga capek, cegah Ricky buru-buru. Dia menangkap pergelangan tangan Nuri yang hendak berjalan menuju pintu. Kalau nanti aku lapar, tinggal minta tolong Bos Sumi. Atau kita pesan online saja, gimana? Ish Mas ini, masa sudah punya istri nyuruh Bos Sumi. Belum nikah aja sering minta aku buat masakin apalagi sekarang sudah nikah. Jadi kewajiban aku dong, balas Nuri.